No! Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur cerita film dari Game of Thrones Season 1 episode kedua ya guys. Namun bagi kalian yang baru bergabung, lebih baiknya kalian menonton terlebih dahulu episode pertama dulu ya guys. Untuk kalian yang ingin menonton Season 1 episode 1, kalian bisa langsung klik di pojok atas atau bisa langsung masuk di playlist yang sudah saya buat. Tanpa lama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Let's go! Setelah melangsungkan pernikahan di Pentos, Khal Drogo pun mengajak kaumnya untuk kembali ke pemukiman. Walau sudah melewati malam pertama dengan Daenerys terlihat masih belum dapat menerima semua ini dengan ikhlas. Karena Khal Drogo bermainnya kasar. Melihat hal itu, Ser Jorah pun datang mendekatinya dan terus berusaha menenangkan Daenerys. Ser Jorah kemudian membawa Daenerys ke samping dan menyarankan agar dia kembali ke Pentos dan menunggu di sana dengan nyaman hingga Dothraki kembali. Hal itu membuat Viserys ingin berbicara secara pribadi dan memastikan kalau Khal Drogo akan memenuhi janjinya, yaitu membantu Viserys untuk kembali merebut Westeros. Viserys juga bertanya kepada Ser Jorah mengenai hal yang membuat Ser Jorah pergi dari Westeros, dan ternyata hal itu tidak lain karena Ser Jorah telah menjual budak yang dimana itu dilarang di sana. Beralih kembali ke Winterfell, terlihat Tyrion terbangun dari kandang karena sangat mabuk. Sementara itu, keponakan Joffrey secara bersamaan sedang di sana bersama pengawalnya. Tyrion memberitahu Joffrey bahwa dia harus menunjukkan simpatinya kepada staf sebelum mereka pergi. Joffrey pun menolak dan seketika itu Tyrion pun langsung menamparnya berkali-kali karena penolakannya. Hal itu membuat Joffrey marah dan kabur. Kemudian Tyrion pun datang makan bersama keluarganya. Melihat hal itu, Cersei pun langsung menanyakan keadaan Bran. Tyrion pun mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar bahwa anak itu akan tetap hidup lagi. Tentu saja kabar itu membuat Cersei dan Jaime mulai khawatir jika cinta terlarang mereka akan terbongkar. Tyrion juga memberitahu bahwa ia berniat pergi ke The Wall untuk mengetahui The Wall lebih dalam. Life is full of possibilities. Mendengar berita itu, Cersei pun pergi untuk memastikan keadaan Bran di sana. Ia juga berpura-pura bersimpati atas musibah ini dan menceritakan bahwa ia juga pernah kehilangan putranya kepada Catelyn. Sementara itu, terlihat Jon Snow yang mulai pergi ke The Wall. Hingga Jaime pun mendatanginya dan terlihat sangat menyepelekan, namun Jon Snow tidak mempedulikan sama sekali. Karena Jon Snow yakin bergabung dengan pasukan Night's Watch untuk menjaga The Wall adalah cita-cita yang mulia. Sebelum keberangkatan, Jon Snow pun pergi menemui Arya yang juga tengah bersiap untuk pergi ke King's Landing. Selain berpamitan, Jon Snow juga memberi sebuah pedang kecil untuk Arya dan berpesan agar Arya terus berlatih agar menjadi wanita yang hebat. Hal itu juga Jon datang menemui Bran yang tak sadarkan diri, walau kita semua tahu bahwa sebenarnya Catelyn itu merasa tak nyaman atas kedatangan Jon. Di sana Jon berharap Bran cepat sembuh agar bisa pergi ke The Wall bersamanya. Walaupun bukan saudara kandungnya, ciuman dari Jon itu memperlihatkan bahwa kasih sayangnya sangat tulus untuk Bran. Melihat kedatangan Ned, Catelyn pun menyuruh Jon untuk segera pergi, dan saat itu ia terlihat sangat sedih, bukan hanya karena melihat keadaan Bran yang tak sadarkan diri, melainkan juga keputusan Ned yang akan pergi bersama Robert. Kemudian Jon Snow dan Ned memulai perjalanan. Sebelum berpisah, Ned berpesan agar menjadi pria yang hebat karena darah Stark mengalir di tubuhmu. Di momen ini Jon sempat mencari tahu apakah ibu kandungnya masih hidup, namun Ned tak memberitahu jawaban yang jelas dan hanya mengatakan bahwa ia akan kembali memberitahu jika mereka bertemu lagi. Di tengah perjalanan, Robert dan Ned beristirahat dan berbincang menikmati senja mengenang masa lalu mereka saat dulu berjuang bersama. Bahkan Robert juga memberikan sebuah surat dan memberitahu bahwa Daenerys dari Tangeran telah menikah dengan Khal Drogo dari Dothraki. Ned sempat risih mendengar hal itu karena merasa hal ini tidak penting untuknya. Namun Robert mengingatkan masa lalu mereka dengan kaum Tangeran yang mungkin akan berdampak buruk bagi mereka. Robert benar-benar mulai khawatir karena ia tahu bahwa Khal Drogo memimpin 100.000 pasukan berkuda.
Mendengar hal itu, Ned pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena meskipun ada 1 juta pasukan Dothraki, mereka tidak bisa menembus pertahanan kerajaan. Robert menegaskan lagi kalau ia tak mau menganggap remeh hal itu. Ia sangat yakin akan segera ada pertempuran walaupun ia belum bisa memastikan siapa melawan siapa. What Rhaegar Targaryen did to your sister. Even 1,000,000 Dothraki are no threat to the realm. Sementara itu, Tyrion dan Jon Snow juga terlihat semakin dekat. Pria kendil itu juga mengatakan bahwa pertemuan mereka seperti sebuah ironi. Di satu sisi, Jon dianggap sebagai anak haram dan harus menjadi pria hebat dan bergabung dengan pasukan Night's Watch. Sementara itu, dengan fisik Tyrion yang kurang sempurna, ia juga dianggap sebagai anak tiri dari keluarganya sendiri. Maka dari itu, ia harus terus membaca dan memperlancar kinerja otaknya karena fisik yang tidak bisa terlalu diandalkan. My brother has his sword, and I have my mind. That's why I read so much Jon Snow. Kembali ke Winterfell, Robb yang melihat keadaan ibunya terus dirundung kesedihan. Ibunya itu tetap benar-benar tidak mau meninggalkan Brandon. Ia bersikeras menunggunya sampai Brandon sadar. Namun percakapan mereka pun terhenti setelah Robb melihat kebakaran kecil di luar dan Robb pun bergegas pergi. Sehingga tiba-tiba seorang pria misterius datang berniat untuk menghabisi Bran. Tentu saja ibunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Entah pria itu datang dari mana, namun untung saja serigala Bran datang tepat waktu dan menerkam pria tersebut. Dengan kejadian itu, Catelyn sadar bahwa ada yang janggal, maka dari itu ia mulai memeriksa tempat Bran jatuh. Kemudian ia menemukan tempat itu seperti digunakan seseorang. Ia juga menemukan sehelai rambut di sana. Lalu ia pun segera menemui orang-orang kepercayaannya untuk memberitahukan hal ini. Ia menyatakan bahwa Bran bukan terjatuh, namun ada seseorang yang mendorongnya. Entah apa yang Bran ketahui, namun Catelyn merasa telah melihat apa yang seharusnya tidak ia lihat. Ia juga berpikir bahwa para Lannister terlibat akan hal ini, meskipun belum dapat memastikan. Ditambah juga pisau yang berada di tangan Ser Dodik. Mereka yakin bahwa pisau ini diberikan oleh salah satu petinggi negara, karena ini adalah pisau dari besi Valerian. Robb pun memberontak dengan apa yang menimpa adiknya. Ia akan menyatakan perang, namun mereka melarang keras hal itu, dan mengingatkan bahwa mereka juga harus beritahu Ned akan hal ini. Mendengar hal itu, Robb pun mengatakan agar ia pergi ke King's Landing, namun Catelyn melarang hal itu, dan ialah yang akan langsung menyampaikan berita ini kepada Ned. I will go myself. Brother, you can't. I must. Di sisi lain terlihat Sansa dan Joffrey yang kini semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan menikmati udara di sore hari. Hingga perhatian mereka terpecah saat melihat Arya dan seorang anak tukang jagal tengah berlatih. Joffrey yang ingin terlihat kuat pun melarang anak tukang jagal itu untuk bertarung dan memulai memarahinya. Arya yang tak mau melihat sahabatnya tersakiti pun tak tinggal diam. Ia tidak peduli siapa Joffrey dan langsung memukul Joffrey. Joffrey pun sangat marah dan berniat melukai Arya hingga tiba-tiba muncullah serigala Arya yang bernama Nymeria yang langsung menyerang Joffrey. Namun hal yang ditakuti pun benar-benar terjadi. Dengan kejadian itu, para penjaga kerajaan segera mencari Arya dan serigalanya. Ned yang khawatir dengan putri kecilnya pun ikut melakukan pencarian sampai larut malam, hingga ia mendapatkan kabar bahwa Arya sudah dikurung di kandang. Mengetahui hal itu, Ned pun segera kembali ke istana dan sangat tersinggung melihat perlakuan Lannister kepada putrinya. Robert begitu tak enak hati. Di satu sisi, Joffrey adalah putranya. Di sisi lain, Arya adalah putri sahabat baiknya. Dengan itu, ia meminta Sansa datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, seperti yang kita ketahui, dengan besar rasa cintanya Sansa kepada Joffrey, membuatnya tak berani berkata jujur. Melihat hal itu, Arya pun sangat kecewa dan Robert pun segera menyelesaikan masalah ini demi menjaga kebaikan bersama. Cersei pun menegaskan bahwa ia bersedia mengampuni Arya, namun tidak dengan serigala itu. Maka dari itu, Cersei meminta Robert menyuruh para prajurit untuk membunuh salah satu serigala yang ada. Mengetahui hal itu, Sansa pun sangat sedih akan nasib serigala yang bernama Lady. Namun keputusan dari Robert membuatnya tak bisa menantangnya lagi. Dengan itu, ia pun mengatakan bahwa jika Lady harus dibunuh, biarkan tanganku sendiri yang melakukannya, karena serigala adalah lambang kejayaan utara. I'll do the same with my son. Gladly, Your Grace. Ned pun mulai menghampiri dan menikam serigala tersebut, dan secara bersamaan Bran tersadar. Kemudian film pun berakhir. Kira-kira gimana nih rangkuman film Game of Thrones episode kedua kali ini? Apakah menarik buat dirangkum seluruh episode film ini?
Boleh deh kalian kasih tanggapan dan masukan kalian di komentar.